Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Slamet Darwini. Saya dari kelas PGMIC. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang gender sebagai perspektif. Ada 3 hal yang akan saya bahas pada kali ini. Yang pertama adalah konsep gender, yang kedua adalah ketidakadilan gender, yang ketiga adalah gender dalam pendidikan. Istilah gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan dari Tuhan sebagai pencipta dan bersifat bentuk budaya yang dipelajari dan disosialisasikan sejak kecil. Gender juga diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari konstruksi sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi lain. Yang selanjutnya adalah ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender merupakan sifat perbuatan perilaku yang berat sebelah atau suatu yang memihak pada jenis kelamin tertentu, dan hal ini dapat menyebabkan kesenjangan sosial individu. Hal ini merupakan perwujudan dari proses ketidakkesetaraan gender yang dapat mengakibatkan tidak adanya kebebasan. Seperti contohnya pada suatu marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan. Perbedaan peran dan fungsi antara laki-laki dan perempuan atau lebih tinggi dikenal dengan perbedaan gender yang terjadi di masyarakat tidak menjadi sebuah permasalahan sepanjang perbedaan tidak mengakibatkan diskriminasi atau ketidakadilan. Patokan yang digunakan untuk mengukur perbedaan gender itu menimbulkan ketidakadilan atau tidak. Ketidakadilan gender merupakan sistem atau struktur di mana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam bentuk ketidakadilan, yaitu marginalisasi atau proses pemiskinan, atau stepi atau melalui pembelaan negatif, kekerasan, beban kerja lebih banyak, serta sosialisasi ideologi nilai peran gender. Ketidakadilan gender biasanya terjadi bila adanya kekerasan yang melebihi di sini anak perempuan baru merasakan ketidakadilan, sehingga perbedaan gender sesungguhnya merupakan hal yang biasa atau suatu kewajaran sepanjang tidak menimbulkan ketidakadilan gender. Perbedaan gender ternyata menyebabkan munculnya berbagai ketidakadilan yang terjadi dalam keluarga maupun di masyarakat. Ketidakadilan gender sebenarnya berpangkal pada suatu sumber kekeliruan yang sama, yaitu stereotipi atau gender laki-laki dan perempuan. Stereotipi itu sendiri berarti memberikan citra baku atau label cap kepala seseorang atau kelompok yang didasarkan pada suatu anggota yang salah satu sesat. Pelabelan umumnya dilakukan dalam 2 hubungan atau lebih dan seringkali digunakan sebagai alasan untuk membenarkan suatu tindakan dari satu kelompok atas kelompok lain. Pembelaan juga menunjukkan adanya relasi kekuasaan dan timpang atau tidak seimbang yang bertujuan untuk menaklukkan atau menguasai pihak lain. Perbedaan gender pada prinsipnya adalah suatu yang wajar yang merupakan sunatullah sebagai sebuah fenomena kebudayaan. Perbedaan ini akan menjadi masalah jika tidak menimbulkan ketidakadilan. Ketidakadilan bermanifestasikan sebagai berikut. Yang pertama adalah proses marginalisasi atau
adalah suatu proses pemiringan atau akibat pembelajaran perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan. Konsep ini muncul karena konsep gender dimaknai sebagai dimaknai sama dengan seks. Anggapan ini menempatkan perempuan yang mencari nafkah dianggap sebagai pencari nafkah tambahan. Akibatnya, perempuan dapat mendapatkan gaji yang lebih rendah daripada laki-laki. Apalagi jika ditingkatkan pendidikan perempuan rendah. Perempuan menjadi suatu empuk untuk menerima PHK atau racing dari pekerjaan karena alasan hamil atau melahirkan. Modernisasi teknologi di bidang pertanian memaksa perempuan hanya menjadi buruh petani dengan gaji murah. Yang selanjutnya adalah subordinasi atau penomorduaan. Pada dasarnya, keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Sudah sejak dulu ada pedagang yang menempatkan kedudukan dan peran perempuan lebih rendah dari laki-laki. Sebagai contoh, dalam memperoleh hak-hak pendidikan biasanya anak perempuan tidak mendapatkan akses yang sama dibanding laki-laki. Ketika ekonomi keluarga terbatas, maka untuk mendapatkan pendidikan yang diprioritaskan pada anak laki-laki. Padahal kalau diperhatikan belum tentu anak perempuan tidak mampu. Ya kan? Sedangkan menurut stereotopi adalah citra baku tentang individu atau kelompok yang sesuai dengan kenyataan empiris yang ada. Pelabelan negatif secara umum melahirkan ketidakadilan. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya diskriminasi sebagai ketidakadilan yang merugikan kaum perempuan. Misal pedagang terhadap perempuan yang tugas dan fungsinya hanya melaksanakan pekerjaan berkaitan dengan pekerjaan domestik atau kerumah tanggaan maksudnya. Yang selanjutnya adalah beban ganda. Beban ganda merupakan beban yang harus ditanggung oleh salah satu jenis kelamin tertentu secara berlebihan. Sebagai observasi menunjukkan perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan dalam rumah tangga. Sehingga bagi mereka yang bekerja selain bekerja di tempat kerja juga masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Maksudnya, selain perempuan melakukan pekerjaannya di rumah tangga, maksudnya mengurus anak, bersih-bersih rumah, itu juga di satu sisi mereka juga melakukan pekerjaan di tempat orang. Yang selanjutnya adalah kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan dapat merupakan yang berupa kekerasan psikis seperti pelecehan, permintaan hubungan seks, yang selanjutnya adalah kekerasan terhadap perempuan dapat berupa kekerasan psikis seperti pelecehan, permintaan hubungan seks di tempat umum, senda gurau yang melecehkan perempuan, dan kekerasan fisik seperti pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan terhadap perempuan. Dan pendidikan merupakan usaha yang dilakukan manusia untuk membina kepribadian sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaannya. Dalam istilah, pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan secara senjang oleh orang dewasa agar menjadi dewasa. Pendidikan juga diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup dan penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental. Dalam persamaan pendidikan mengatakan setiap individu atau rakyat mendapatkan pendidikan sehingga bisa disebut pendidikan kerakyatan. Waldiman di Jojonegoro menyatakan bahwa ciri pendidikan
kerakyatan adalah perlakuan dan kesempatan yang sama dalam pendidikan pada setiap jenis kelamin dan tingkat ekonomi, sosial, politik, agama, dan lokasi geografi publik. Dalam kerangka ini pendidikan diperlukan untuk semua, minimal sampai pendidikan dasar, sebab manusia memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Apabila ada sebagian anggota masyarakat sebodoh apapun yang yang tersingkir dari kebijakan pendidikan, berarti kebijakan tersebut telah menimbulkan sisi kemanusiaan yang setiap saat harus diperjuangkan. Apabila kita kaitkan gender dalam pendidikan, itu tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, karena pada hakikatnya mereka itu sama. Dalam Islam, antara laki-laki dan perempuan sama saja membedakan, hanyalah dari segi biologis mereka. Pendidikan sangat diperlukan dalam masyarakat, sehingga masyarakat mampu memiliki pengetahuan yang banyak. Kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam dunia pendidikan harus diwujudkan, sehingga tidak ada perbedaan gender. Apabila dalam pendidikan masih mengadakan kesenjangan gender, maka laki-laki akan semakin superior daripada perempuan. Sementara itu, perempuan tidak merasa dirinya inferior dibandingkan laki-laki. Apabila semakin sedikit kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, maka akan memudahkan di dalam dunia pendidikan. Maka dari itu, pendidikan sangat penting bagi laki-laki dan perempuan, karena pada dasarnya mereka sama dan tidak ada yang beda. Islam mengharuskan semua perempuan dan laki-laki memiliki ilmu yang banyak dan diajarkan kepada banyak orang. Pendidikan bagi perempuan sangat penting agar mampu menjalankan kewajiban dengan baik bagi anaknya kelak dan menjadi guru pertama untuk anaknya. Jadi perempuan harus memiliki pendidikan yang tinggi, karena tanggung jawab mereka yang perlukan juga sangat tinggi. Mungkin dari itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Saya akhiri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.